Jadi demokrasi harus beriringan dengan moral begitu ya? Betul, tepat sekali. Tapi kalau Mas Burhan melihatnya tadi tren indeks demokrasi di Indonesia yang trennya terus menurun ini, apa aja sih sebetulnya variabelnya Mas Burhan? Kalau VDEM ada beberapa variabel yang mereka ukur, tetapi secara umum masing-masing lembaga rating demokrasi punya indeks yang berbeda-beda. Misalnya Freedom House, kemudian The Economist Intelligence Unit, kemudian VDEM sendiri, tapi ketiga rating demokrasi ini punya kesimpulan yang sama, bahwa Indonesia mengalami proses penurunan demokrasi. Tetapi yang menarik kalau kita letakkan dalam konteks komparatif, Vera, itu sebenarnya tidak hanya Indonesia yang mengalami kemunduran kualitas demokrasi. Ini masuk gejala global yang disebut dengan istilah resesi demokrasi. Para ahli menyebut dengan istilah lain, defisit demokrasi, ada juga yang menyebut dengan istilah democratic decline, ada juga yang menyebut dengan istilah regresi demokrasi. Tetapi istilah-istilah semacam ini itu kira-kira menunjuk pada gejala di mana makin banyak negara di dunia yang indeks demokrasinya merosot ketimbang yang meningkat. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi tidak hanya dialami oleh Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia. Misalnya Dan Slater bahkan membandingkan meskipun Indonesia mengalami penurunan, tetapi indeks penurunan demokrasi kita itu masih tidak seburuk misalnya Turki, India, dan seterusnya. VDEM menyebut 68% warga dunia hidup di alam elektoral autokrasis. Jadi hanya 32% warga dunia yang hidup di negara liberal demokrasi. Nah, itu artinya ada masalah serius. Bukan hanya di sini, tetapi di banyak tempat. Nah, apa ciri dari regresi demokrasi? Ini yang menarik. Kalau sebelumnya demokrasi merosot atau bahkan demokrasi mengalami pembalikan menjadi otoritarianisme, itu sebabnya adalah aktor non-demokrasi. Militer misalnya, melakukan kudeta dulu. Sekarang yang terjadi sebaliknya. Sekarang yang terjadi adalah aktor-aktor demokrasi hasil pemilu itu melakukan proses pembajakan terhadap kualitas demokrasi untuk kepentingan elektoral mereka. Ini yang menjelaskan. Jadi justru dimanfaatkan oleh elitnya sendiri. Donald Trump, Erdogan, siapa lagi? Viktor Orban di Hungaria. Kemudian dulu ada sebelum digantikan sama Lula ya, Presiden Jair Bolsonaro. Ya. Nah, tentu kita tidak ingin Indonesia mengikuti tren global yang buruk tersebut, meskipun trennya tidak seburuk tempat lain, tetapi ada hal-hal yang patut kita waspadai. Termasuk yang kita temukan di survei indikator adalah mulai ketakutan buat publik untuk menyuarakan aspirasi atau pendapatnya. Ini bahayanya ya? Bahayanya. Saya tadi sudah memberikan datanya ke Metro. Ada beberapa poin berkaitan dengan kebebasan sipil yang merosot dibanding periode-periode sebelumnya. Dan menurut saya siapapun pihak, termasuk kalangan civil society dan pemerintah, harus waspada. Karena kalau tren ini terus merosot, bukan tidak mungkin kualitas demokrasi kita makin memburuk dan kemudian kita akan setara gitu ya dengan negara-negara yang demokrasinya cacat.